Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrus siyam wa ja'alahu wasilatan linaylir rahmati wal maghfirati wa 'idqin minan niran wa anzalahul Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Thumma salatuhu wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa huwa khairul anam wa ala alihi wa ashabihi wa man yatamassaku bisunnatihi wal Qur'an. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucap kecuali syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Utamanya adalah nikmat hidayah, iman, Islam yang memanggil dan menggerakkan hati serta kaki kita untuk membuktikan keimanan kita dengan mendirikan sholat subuh berjamaah, termasuk yang sudah datang sebelum subuh untuk melakukan iktikaf. Semoga segala ibadah kita itu menjadikan sarana kita, terlebih dalam ibadah siam ini, mengantarkan kita kepada derajat ketakwaan, dan lebih terkhusus lagi pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Semoga ibadah siam kita, qiyam kita, infak sedekah kita, tadarus Al-Quran kita, iktikaf kita itu menjadi sarana untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan subuh kali ini alhamdulillah kita dapat melanjutkan kajian kita tentang topik-topik dalam ekonomi Islam. Pada pertemuan sebelumnya, insya Allah kalau tidak salah bulan September, kita telah membahas mengenai larangan Allah terhadap praktik riba, pengertiannya serta macam-macamnya. Namun sebagai review sedikit, terkhusus lagi ketika sudah menjelang Idul Fitri, hati-hati mengenai pertukaran uang pecahan. Jangan sampai karena ingin cepatnya akhirnya menghalalkan segala cara. Di pinggir jalan ada yang jualan uang pecahan, dibeli 100 kalau pecahan jadi 90, 1 juta kalau jadi pecahan tinggal 900, dengan dalih tidak punya waktu, lebih praktis, akhirnya dilakukan. Itulah riba. Jadi sepele, tapi tolong menjadi perhatian, karena sebagai kesimpulan dalam pertemuan yang sebelumnya, setidaknya ada 5 ancaman berat Allah kepada pelaku riba. Itu bisa dilihat dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Yang pertama Bapak Ibu, tepat di awal surah Al-Baqarah ayat 275, Allah misalkan orang yang memakan harta riba itu seperti orang yang gila akibat kerasukan setan. Saya yakin tidak ada yang ingin menjadi orang gila. Ada Pak yang ingin jadi orang gila? Jadi orang yang makan harta riba itu seperti orang gila akibat kerasukan setan. Di dalam
surah Al-Baqarah ayat 208, konsekuensi orang beriman itu wala tattabi'u khutuwatis syaiton, jangan ikuti jejak langkah syaitan. Orang yang makan harta riba bukan hanya mengikuti tetapi sudah kerasukan. Lebih parah mana mengikuti dengan kerasukan? Ya kerasukan, karena kerasukan itu sudah menyatu, artinya bersekongkol pada perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Di akhir ayat 275 surah Al-Baqarah, ketika orang itu mendapat peringatan informasi mengenai keharaman riba, responnya itu ada dua. Yang pertama, faman jaa mau'izatum mir rabbi fantaha masalaf wa amruhu ilallah. Orang yang sebelumnya tidak tahu kemudian datang kepadanya mau'izah, peringatan, informasi mengenai keharaman riba, kemudian setelah mendengar informasi dan peringatan itu berhenti dari praktik riba, maka Allah yang akan mengampuninya. Tapi ada juga yang merespon apa? Waman 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ada juga yang tetap meskipun mendengar peringatan, informasi, tetap mengulang-ulang lagi karena merasa itu praktis, tidak ada bedanya antara jual beli dengan riba, sama-sama mencari untung, maka terus dilakukan. Ancaman bagi orang yang semacam itu dalam Al-Quran, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni neraka dan akan kekal di dalamnya. Naudzubillah. Yang ketiga, ayat 276, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Kalau sekarang yang merasa dengan riba itu sukses, dunianya dapat, punya kemewahan, derajat dan pangkat, maka dalam ayat ini ingat, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan hanguskan, hancurkan harta riba, tinggal menunggu waktu saja. Sebaliknya, wa yurbis shadaqat, Allah akan menyuburkan harta yang disedekahkan. Kalau riba menunggu kapan akan hancur dan hangus dari kita, tapi kalau harta yang disedekahkan akan menyuburkan harta kita. Dijelaskan dalam ayat yang lain, harta yang disedekahkan di jalan Allah itu minimal akan dilipat gandakan 700. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Minimal setiap sedekah, infak di jalan Allah 700 kali lipat digandakan. Rasulullah menyampaikan, sedekah itu akan menghindarkan kita dari bala dan musibah. Kenapa demikian? Karena harta kita ini, apapun profesi kita, tidak ada yang 100% halal hartanya. Apapun profesi kita, tidak ada yang 100% halal dan hak kita. Sebagian harta kita adalah hak orang lain yang dititipkan Allah pada kita. Maka kalau itu kita keluarkan, kalau mencapai nisab dengan zakat, yang belum mencapai nisab dengan infak dan sedekah, maka itu seperti puasa yang akan mengeluarkan racun-racun dari tubuh kita. Itu namanya detoksifikasi harta. Maka infak dan sedekah inilah yang akan menghindarkan kita dari musibah dan bala. Karena harta yang harusnya dikeluarkan, racun dalam harta kita, kita sudah keluarkan itu,
tanpa menunggu Allah yang memaksa keluar dari kita. Kalau kita keluarkan secara ikhlas, maka infak sedekah, pahala yang didapat. Kalau tidak mau mengeluarkan, berarti menunggu Allah yang memaksa keluar dari diri kita. Memaksa keluar dari diri kita macamnya banyak. Bisa jadi sakit, bisa jadi kecelakaan, bisa jadi anaknya banyak. Maka wa yurbis shadaqat, Allah akan menyuburkan harta yang disedekahkan. Ini yang paling ngeri ya. Ini bukan dilihat di Al-Quran ini ayat 279, fa'illam taf'alu fa'zanu biharbin minallah wa rasuli. Ini pungkasnya ini lega teman-teman nih, nemen Pak nih. Fa'illam taf'alu fa'zanu biharbin minallah wa rasuli. Jika sudah mendapat informasi yang demikian, ya, mulai dari penghuni neraka kekal di dalamnya, akan dihancurkan hartanya, tetapi tetap tidak mengindahkan dan terus melakukan praktik riba itu, maka sesungguhnya orang-orang yang tetap menjalankan praktik riba itu, mereka telah mengibarkan bendera perang kepada siapa? Kepada Allah dan Rasul-Nya. Bayangkan, siapa yang berani mengibarkan bendera perang kepada Allah dan Rasul-Nya secara terang-terang? Setidaknya yang saya ketahui itu adalah Fir'aun. Berarti bisa jadi orang yang tetap nyaman dan terus melanjutkan praktik riba itu termasuk keturunan iya, karena orang yang tetap melakukan itu sesungguhnya mereka telah mengibarkan bendera perang kepada Allah dan Rasul-Nya. Na'udzubillah. Yang terakhir, sebagai kesimpulan dalam pembahasan riba, dalam hadis Rasulullah SAW, la'ana Rasulullah SAW akilar riba. Rasulullah itu melaknat siapa? Pertama, orang yang makan dari harta riba. Yang kedua, wa mu'akkilahu, yang memberi makan orang riba. Nah, kalau kita misalkan pertama itu orang yang makan dari harta riba, berarti memang profesinya adalah ya napa? Rentenir lah ya maksudnya. Wa mu'akkilahu, yang memberi makan berarti siapa? Nasabah. Yang ketiga, syahidaihi, yang bersaksi atas praktik riba, melihat praktik riba bersaksi. Yang keempat, katibihi, orang yang mencatat praktik riba. Apa kata Rasulullah? Wa qala hum sawaun, empat-empatnya ini podo sami mawon, baik yang profesinya, yang nasabahnya, saksinya, pencatatnya, ini sama. Mereka adalah orang yang mendapat laknat dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau sudah mendengar informasi dari Al-Quran dan hadis, jenengan kembali kepada hati nurani. Mau tetap melanjutkan atau berhenti, monggo, silahkan pilih sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan itu dalam Quran surah An-Nisa ayat 29. Ini dipirsani di Al-Quran. Ini kaidah orang beriman itu, konsekuensinya adalah meninggalkan harta yang didapatkan secara batil. Ya ayyuhalladzina amanu
la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan pernah kalian makan dari harta yang kalian dapatkan secara batil. Batil itu dalam pengertian lain ya tidak sesuai dengan yang disyariatkan Allah dan Rasulnya. Artinya memakan dari harta yang diharamkan Allah. Dalam Islam, haram itu terbagi menjadi dua. Yang pertama haram li zatihi, yang kedua haramun li ghairihi. Haram dikarenakan zat yang terkandung di dalamnya, yang kedua haram dikarenakan proses mendapatkannya. Kalau yang berdasarkan zat yang terkandung di dalamnya, Allah jelaskan dalam Al-Quran, hurrimat alaikumul maitat waddam walahmul khinzir. Allah haramkan yang pertama bangkai, Allah haramkan darah. Kalau diolah biasanya jadi dideh. Tasih wonten Pak? Ada. Tasih masih. Naudzubillah. Walahmul khinzir, daging babi. Insya Allah semua umat Islam kalau masih ada iman melihat tiga macam ini pasti akan sepakat bahwa ini haram. Bangkai haram. Bangkai ini bukan hanya yang sudah busuk, tapi setiap hewan yang harusnya disembelih tapi matinya karena tidak disembelih atau menyembelihnya tidak sesuai dengan syariat, maka hukumnya menjadi haram. Maka pemerintah melalui Kementerian Agama sekarang ini sedang menggalakkan untuk sertifikasi halal. Semua produk-produk yang dijual kepada masyarakat, terlebih kepada umat muslim, harus melalui sertifikasi halal, termasuk dalam penjualan daging, karena ini sangat rentan dalam proses penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat. Saya pernah mengikuti salah satu pelatihan yang dilakukan oleh RPH Surabaya. RPH Surabaya itu kalau tidak salah ada dua, ada di Pegirian, satunya ada di G. Yang sudah mendapat sertifikasi halal itu yang ada di Pegirian. Nah, maksudnya ketika RPH melakukan penyembelihan sesuai dengan syariat, artinya umat Islam ini makan menjadi tenang dan nyaman. Kalau ayam yang dibeli di pasar ini belum pernah ada sertifikasi halalnya, kira-kira jenengan ragu mboten Pak? Kalau untuk sekarang, karena itu belum mampu untuk dijangkau oleh pemerintah melalui Kementerian Agama, maka lebih baiknya jenengan husnudzon saja, semoga ayamnya disembelih dengan sesuai syariat Islam. Kalaupun tidak, ya urusan. Ini penting sekali. Nah, artinya di sini sebenarnya Bapak Ibu, potensi usaha halal di Indonesia itu sangat amat besar dan belum terkelola secara maksimal. Laundry, mohon maaf ini laundry. Ada yang punya usaha laundry? Nah, sekarang ini sudah mulai digalakkan laundry syariah. Nah, apa laundry syariah? Terus bedanya apa dengan laundry yang lain? Beda. Laundry syariah itu adalah laundry yang berdasarkan tata cara toharoh yang benar, sehingga baju yang dicuci itu benar-benar hilang. Nah itu loh,
Yang itu belum dilakukan oleh laundry pada umumnya. Laundry pada umumnya itu pokoknya baju dijadikan satu, dimasukkan gini mboten, baik pakaian luar maupun pakaian dalam jadi satu. Laundry syariah memastikan bahwa tata cara membersihkan bajunya sesuai dengan yang dituntun dalam Islam, sehingga pakaian yang kita kenakan untuk ibadah terhindar dari ini tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Tapi ini nanti akan menjadi potensi usaha-usaha yang berbasis syariah. Banyak sekali, Pak. Ini potensi. Cukup. Yang kedua, haram karena cara mendapatkannya atau haramun li ghairihi. Macamnya banyak. Salah satunya riba tadi. Selanjutnya apalagi? Yang diharamkan dalam transaksi muamalah khususnya untuk mendapatkan harta adalah dengan cara maisir. Maisir itu judi, pertaruhan. Jadi haram hukumnya kita ini mendapat harta dengan cara perjudian. Lah sekarang judi ternyata macamnya banyak. Kalau dulu itu dengan kartu, dengan gaple. Sekarang ini main game tapi judi, istilahnya slot. Nah, apalagi banyak sekarang game online. Dan yang mohon maaf tidak disadari dan itu menjadi praktek umum di masyarakat. Ketika mengadakan kegiatan, contohnya peringatan kemerdekaan, supaya acaranya meriah, diadakan door prize dan hadiah. Hadiahnya didapatkan dari mana? Dari uang peserta membeli kupon. Yang dapat hadiah ini semuanya atau sebagian? Sebagian. Tapi yang menanggung hadiah itu semuanya. Ini pertaruhan. Semua peserta menanggung hadiahnya, yang mendapat hanya sebagian dengan cara hati-hati. Ini termasuk maisir dan termasuk takmir masjid. Hati-hati. Biasanya kalau Ramadan itu ada gebiar Ramadan, masjid itu menyediakan berbagai macam door prize hadiah Ramadan. Kalau hadiahnya itu kemudian ditanggungkan biayanya dengan kupon pada jamaahnya, kemudian yang mendapat hanya sebagian dari jamaah itu, artinya ada yang diuntungkan, ada yang maka itu juga termasuk maisir. Nah, karena potensi maisir itu besar. Di mana-mana bisa jadi ladang perjudian. Sewaktu saya masih kecil, kurang tahu di Surabaya terjadi atau enggak. Di Ponorogo itu dulu marak mancing itu dengan sistem bayar sekian. Berapapun ikan yang didapat boleh dibawa pulang. Yang kedua, di kolam itu disiapkan ikan yang ukurannya jumbo atau biasanya masternya. Siapapun yang dapat mengangkat ikan itu dengan kail pancingnya nanti akan dapat hadiah tertentu.
Ini juga hati-hati karena akadnya ini tidak jelas. Akad ini menjadi poin utama dalam Islam, Bapak Ibu. Karena dari akad yang tidak jelas ini bisa menjadi haram. Orang mancing dengan sistem waktu, misalkan 20.000 mancing selama 1 jam. Terus ikan yang didapat gimana? Ikan yang didapat tidak boleh dibawa. Kalau mau silahkan dibeli, boleh atau tidak? Akadnya harus jelas. Akadnya apa? Saya menyediakan pemancingan, karena orang itu tidak semua mancing itu pengen dapat ikan. Ada orang yang senangnya hanya sensasi mancing, sehingga boleh menyewakan pemancingan 1 jam 20.000. Maka akad ini menjadi penting. Halal dan haram dimulai dari akadnya. Ini maisir. Yang kedua, yang diharamkan dalam Islam adalah jual beli taghrir atau gharar. Taghrir atau gharar itu adalah ketidakpastian dan ketidakjelasan. Ketidakjelasan ini ditanggung oleh kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Keduanya bisa mendapat keuntungan dan kerugian akibat transaksi tersebut. Ada 4 hal: kuantitas, kualitas, waktu penyerahan, dan harganya. Ini punya potensi untuk gharar. Yang pertama, dari segi kuantitas, ini banyak terjadi pada praktik jual beli perkebunan dan hasil pertanian. Di masa Rasulullah itu disebut dengan bai' al-mukhadarah. Kalau orang Jawa biasa menyebut ngijon. Okay? Mangga masih pentil sudah dijual. Padi baru. Kadang itu mari tandur nih loh, wis langsung ditebas sudah. Ini secara kuantitas hasilnya tidak pasti. Siapa yang bisa memastikan pentil mangga terus jadi mangga? Ya, kalau kena angin puting beliung ya nopo? Loh. Maka tidak boleh jual beli semacam ini. Secara kuantitas ini berpotensi untuk gharar atau taghrir. Itu namanya bai' al-mukhadarah. Ada lagi begini, dari segi akad ini makanya sangat penting akad itu. Ibu-ibu, mohon maaf, kalau jenengan mendapat hadiah dari suaminya, misalkan anniversary pernikahan gitu ya, kemudian sama suaminya dikasih kunci mobil, manggilnya apa? Biasanya manggil istrinya apa, Pak? Oh gitu. Ma misalkan ya, ini kunci mobil ya, D, panggilnya D ya. Silahkan dipakai mobilnya. Nah, kata-kata silahkan ini masih memiliki potensi taghrir dan akan menjadi masalah ketika suaminya sudah meninggal. Apakah harta ini sebagai hadiah kepada istrinya atau mobil ini hanya dipakai? Sehingga kalau hanya dipakai maka itu merupakan harta waris. Jadi Bu, kalau dikasih sesuatu harus minta kejelasan. Iki kon gawe apa dipek ngono lho. Lah itu loh. Akad ini penting sekali, luar biasa. Dan Indonesia khususnya masyarakat Jawa lebih mengutamakan rasa sungkan daripada jelasnya akad.
Tidak percaya, contoh. Kalau kita dapat undangan dari saudara, teman atau kerabat, kita tidak bisa datang, Pak. Tapi tetap dalam rangka menjaga perasaan, kita ini mengucap insya Allah. Kita jelas-jelas tidak bisa datang, tapi karena sungkan menjaga perasaan, itu masih menggunakan kata insya Allah. Sehingga kata insya Allah orang Indonesia itu 99% itu artinya tidak. Ya. Ono wong kok mati insya Allah berarti tidak. Gila. Rasa sungkan lebih dominan. Ada lagi contoh ini soalnya penting. Dalam urusan kerja misalkan begini, karena ini usaha yang non formal, kemudian melihat ada saudara atau tetangga begitu belum kerja, kemudian bilang begini ke tetangga atau saudaranya, Mas, ayo melu aku tolong ewangono. Ya. Nah, tolong ewangono ini nanti bagi yang diajak kerja kan ya sungkan mau menanyakan, ini kerja digaji apa kerja bakti? Dasar basungkan orang Indonesia itu. Lah ini nanti gajinya bagaimana, harian, mingguan atau bulanan? Ini penting sekali. Akad dalam Islam menentukan sekali. Tadi dari segi kuantitas sudah ya mukhadarah. Sekarang dari segi kualitas, ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam kualitas barang yang dijual. Rasulullah SAW melarang jual beli. Kalau hewan itu namanya masuk bayi, bukan ya? Ya, hewan yang masih dalam kandungan, belum lahir, tapi sudah diperjualbelikan. Hewan masih dalam kandungan masuk ibunya ya, ki opo kan yo bingung kula napa nyebute nggih. Pokoknya begitulah ya. Nggih, ngoten kowe. Sudah diperjualbelikan. Argumentasi orang pada saat itu begini. Jenenge menungso kan pinter ngakali, Pak. Betinanya ini betina pilihan, dikawinkan dengan pejantan pilihan, sehingga bisa dipastikan yang lahir ini pasti juga pilihan, nggak usah ragu dan khawatir. Padahal siapa yang bisa memastikan akan bisa lahir dengan selamat? Jangan-jangan waktunya lahir malah mati. Waktunya lahir ternyata picek misalkan. Waktunya lahir kakinya cuma loh. Maka Rasulullah melarang jual beli yang tidak bisa dilihat kualitasnya. Niki Pak ya. Yang ketiga, taghrir atau ketidakjelasan dalam urusan harga. Kalau kita sedang perjalanan di luar kota misalkan, tiba-tiba kita mampir di warung, warungnya tidak menyertakan menu maupun harganya, tiba-tiba kita langsung pesan, mangan Pak. Waktu nih bayar, kaget. Loh. Umumnya makan soto Surabaya, soto itu sak larang-larangnya cakhar misalkan. Iki wis gak enak regone, larang. Nyesel no mboten? Nyesel. Maka ini adalah taghrir. Itu memang benar harga dari penjualnya segitu,
tapi sejak awal tidak ada informasi dan yang beli tidak tanya dulu. Makanya kalau beli sesuatu dan tidak dicantumkan harganya, tanya dulu daripada kecewa. Itu tidak boleh juga dalam Islam. Jual beli yang semacam itu harganya tidak jelas, tiba-tiba sudah dimakan atau sudah dipakai jasanya. Misalkan dulu sebelum adanya Gojek, pangkalan-pangkalan ojek itu kayak harga kan sampai naik deh Pak. Antara satu dengan yang lain bisa beda. Nah sekarang kan ada ukuran jelas, 1 kilo sama dengan berapa ribu, itu jelas. Nah kalau taghrir dalam urusan harga, ketidakpastian dan ketidakjelasan ini diharamkan dalam Islam, tidak boleh. Sekarang yang lagi marak itu jual beli makanan dengan istilah dan konsep all you can eat. Nah nih, makan sepuasnya, bayar ya sudah ditentukan. Nah all you can eat ini menurut kajian itu cenderung mengarah kepada taghrir. Kenapa? Karena ukuran kenyangnya satu orang dengan yang lain itu beda. Artinya yang dimakan, diambil manfaatnya beda-beda, tapi harganya sama. Loh, hati-hati. All you can eat. Tapi beda cerita kalau ukurannya per pack. Misalkan satu pack 100.000. Mau makan atau tidak, ya silakan. Bisa dibawa pulang. Tapi kalau all you can eat kan nggak bisa. Pokoknya makan di tempat sepuasnya, sekenyangnya. Padahal kenyangnya satu sama lain, ukurannya beda-beda, tapi dituntut bayar sama. Beda Pak ya. Kalau per pack itu harganya memang sama, tapi yang didapatkan juga sama. Mau habis atau tidak silakan. Itu sudah hak Anda sebagai pembeli. Beda antara all you can eat dengan sistem membeli per pack. Nah ini hati-hati, all you can eat ini. Ya sing mangane akeh ya seneng ae Pak. Membayari podo kok. Yang keempat, taghrir atau ketidakpastian dalam segi penyerahan. Sesuatu barang yang tidak bisa dipastikan kapan bisa diserahkan itu tidak boleh. Contoh, sampean pengen tuku motor, ya aku jual motor, motornya NMAX, regane murah, cukup 1 juta. Loh kok murah men? Iya mari dicolong golek ono dhewe. Suruh beli 1 juta, tapi motornya hilang, suruh nyari sendiri. Bener murah tapi golek ini, ayo. Misal lagi saya punya burung, murah harganya, tapi ucul sampean cekel. Oh. Ini ketidakpastian kapan bisa diserahkannya tidak jelas. Maka jual beli yang semacam ini haram, tidak boleh dalam Islam. Ketika Allah melarang sesuatu, ini indahnya Islam. Pasti Allah itu memberikan opsi dan alternatif. Ini loh. Ketika Allah itu mengharamkan jual beli, taghrir, ketidakjelasan dan ketidakpastian, maka dalam Islam ini memiliki alternatif. Kalau ingin jual beli barangnya belum ada, tapi boleh diperjualbelikan, itu gunakan baik as-salam. Baik as-salam itu adalah jual beli dengan sistem pesan. Mangga yang masih pentil tadi itu boleh diperjualbelikan asal 4 hal ini sudah menjadi jelas. Kuantitasnya jelas, kualitasnya jelas, harganya jelas, penyerahan waktunya jelas. Kok bisa jelas gimana? Kalau baik as-salam
dengan sistem pesan, meskipun pentil tapi sudah diakatkan ukurannya. Saya beli dari kebun mangga ini 2 kuintal, harganya pada saat itu 5.000, diserahkan nanti saat panen. Jadi sudah jelas semua, ukurannya 2 kintal, harganya 5.000, diserahkan saat panen, saya bayar sekarang lunas, nanti saat panen tinggal saya ambil. Itu namanya bai' as-salam. Yang awalnya tidak boleh menjadi boleh karena ilah atau alasan dilarangnya karena ketidakpastian, menjadi semua jelas dan pasti. Kalau nanti terjadi misalkan musibah, kemudian pentilnya nggak jadi mangga, maka tetap tidak ada yang mendapat kerugian. Bagi yang beli, haknya tetap 2 kuintal. Karena petaninya sudah dapat uangnya, maka petani berkewajiban untuk kalau nggak bisa kembalikan mangga, kembalikan uangnya. Itu namanya bai' as-salam. Dan ini digunakan dalam sistem jual beli modern. Apa contohnya? Beli tiket kendaraan. Jauh-jauh hari kita sudah bisa beli tiket, meskipun tiketnya belum dicetak tapi sudah dijual. Semakin lama belinya berarti harganya semakin murah. Jadi ada hikmah dan manfaatnya. Bai' as-salam itu bagi yang beli ada manfaatnya, bagi yang menjual juga ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Yang beli akan dapat harga yang lebih murah, yang jual juga dapat manfaat, belum mengeluarkan sesuatu sudah dapat modal. Indahnya Islam. Asalkan kita mau nurut sama Islam dan mau mengkaji Islam, itu insya Allah semua alternatif hidup itu ada. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sudahlah, semua masalah problem hidup itu ada solusinya. Itu kalau bai' as-salam. Ada juga bai' al-istisna, sama-sama pesan, bedanya kalau bai' as-salam itu harus dibayar lunas di awal dulu. Barangnya belum dikasih tapi bayar lunas, itu namanya bai' as-salam. Kalau bai' al-istisna, pesan dulu, kita minta spesifikasinya ini, kita belum bayar, bayarnya nanti kalau barangnya sudah jadi. Itu namanya bai' al-istisna, boleh. Itu diadopsi, digunakan pada transaksi jual beli online sekarang, istilahnya COD. Nah, boleh COD. Ya, itu untuk memastikan COD. Terlepas nanti barangnya kok beda dengan foto, itu bukan masalah transaksi yang haram atau salah. Itu namanya nanti masuk dalam tadlis. Nah, ini tadlis itu adalah penipuan. Kalau taghrir itu adalah ketidakpastian, diakibatkan keduanya ini tidak tahu, memang keduanya tidak tahu. Ini taghrir. Kalau yang sudah pernah haji atau umroh, orang Makkah dan Madinah, ini saya sebutkan khusus saja karena tidak semua Arab Saudi itu menjalankan syariat Islam loh Pak ya. Ini sekarang itu hanya Makkah dan Madinah. Kalau di luar itu jangan heran kalau jenengan itu melihat perempuan tidak pakai. Bahkan belum lama Arab Saudi itu secara resmi mengikuti Miss Universe. Perempuan menggunakan pakaian yang foto dengan membawa bendera. Bayangkan Pak. Tapi nggak usah di browsing, jelas ini. Maka hanya di Makkah dan Madinah khusus ini. Orang kalau menjual, salah satunya semangka. Semangka ini kan potensi untuk taghrir Pak. Siapa yang bisa memastikan kalau semangkanya di dalamnya itu merah, manis? Tidak ada. Telur
Siapa yang bisa memastikan? Tidak kelihatan. Di Arab, di Makkah dan Madinah, orang jual semangka itu sebelum dibeli itu dibuka, ambil, kemudian diincipi, manis, beli, bawa. Tapi ojo sampai wong Indonesia niku kan ya rada ngakali, wis kon ngincipi asine legi ngomong. Sudah orang sana itu paham, Pak. Indonesia orang Indonesia penggawean kayak ini. Itu bagian dari menghindari tagrir. Lah kenapa di Indonesia itu kok semangka sudah tidak lagi menjadi tagrir atau horor? Karena umumnya orang kalau membeli semangka itu bisa dilihat dari luarnya, bentuknya bagaimana, ya kan? Warnanya itu kuning pekat atau mendung hijau-hijau. Kalau kuningnya masih belum pekat berarti ini semangka masih muda. Bisa dilihat dari indikasi di luarnya sehingga potensi tagrir bisa untuk diminimalisir. Nah, ini pentingnya. Yang kedua, ini terakhir mawonnya sudah hampir jam 6. Tadlis itu adalah jual beli penipuan. Penipuannya dari segi apa? Kuantitas, kualitas, harga, dan penyerahan waktu. Pertama dari kuantitas, ini jelas. Orang yang sengaja mengurangi timbangan, kuantitasnya tidak sesuai dengan yang disampaikan, maka haram hukumnya. Bahkan dalam Al-Quran diancam wailul lil neraka bagi orang yang curang dalam timbangan. Kalau curang timbangan itu sepertinya insya Allah mudah untuk dihindari dan kita bisa melihat itu. Tapi ada praktek masyarakat tidak sadar kalau dia itu sedang melakukan penipuan. Nah, apa? Jual beli bensin eceran. Nah, kok bisa? 1 liter 12.000. Tapi dia tidak pernah mengukur bensinnya itu dengan liter. Pokoknya disok neng botol. Entah itu 1 liter atau tidak. Kalau yang disampaikan 1 liter 12.000, ukurannya tidak sampai 1 liter, berarti penipuan. Haram hartanya itu. Untungnya gak akeh, dosane loh. Makanya untuk menjual itu daripada kena penipuan, lebih baik akadnya dirubah. Akad penting. Apa? 1 botol 12. Kalau ukuran 1 botol terserah dia, mau penuh silahkan, mau setengah silahkan. Orang itu akan memilih sendiri. Oh iya ancen kuno 1 botol tapi mau setengah, gak tuku maneh, itu loh. Tapi secara akad itu halal jadinya, karena 1 botol sama dengan 12.000. Jangan gunakan literan kalau tidak bisa memastikan itu 1 liter. Sepele ini. Tapi kalau nggak diinformasikan, saya khawatir nanti di akhirat kaget, Pak. Ya Allah, batinnya gak sepiro nih gini kok disiksa gitu loh. Sepele ini, tapi sangat berkaitan dengan kehalalan harta yang didapat. Ada satu kisah menarik di masa Rasulullah, ketika umat Islam baru berhijrah dari Makkah ke Madinah. Orang Islam ini mulai membangun pasar di Madinah, tapi karena dominasinya masih dikuasai oleh orang-orang Yahudi, maka pasar ini semua konsumen ini belinya di pedagang Yahudi, terkhusus adalah orang yang jualan daging. Lah akhirnya orang Islam ini curhat pada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kami ini berjualan di pasar, kami ini sudah melakukan
timbangan dengan benar, tapi tetap yang datang pada kami sepi. Padahal kami lihat dengan mata kepala kami, orang Yahudi itu kalau jualan itu timbangannya dikurangi, tapi mereka masih rame gitu. Rasulullah akhirnya memberikan solusi, dan solusinya bikin kaget orang Islam. Solusinya apa? Kembali ke pasar, ketika kamu menimbang, tambahkan. Lek basa Jawane wong biyen niku Pak, diangeti. Kalau nimbang kudu diangeti. Loh, nah gini nanti nggak tambah rugi, wong sepi malah suruh nambahin. Nah, akhirnya dipraktikkan, lama-lama ada 1-2 orang yang beli, puas dengan timbangannya. Dan marketing yang paling bagus adalah marketing melalui lisan bilisan, dari omongan ke omongan. Kalau orang itu sudah cocok beli di toko tertentu, pasti dia itu merekomendasikan ke temannya, saudaranya, tetangga. Enggak. Ketika sudah cocok, timbangannya bagus, bahkan ditambahi, akhirnya berbondong-bondong. Oh, yang sebelumnya ke pedagang Yahudi berpindahlah kepada pedagang-pedagang Islam. Kalau kita mengikuti cara mereka dengan curang, maka semakin hancur kita. Kalau mereka curang biasa karena memang tidak berdasarkan nilai agama. Kalau orang beragama mengikuti mereka, bukannya tambah untung, tambah ajur. Karena kita ini semakin sukses kalau kita sesuai dengan yang sudah diatur dalam Islam. Oke, itu kuantitas. Kualitas, penipuan dalam segi kualitas. Orang jualan barang bekas itu boleh nombotan Bapak? Boleh nggih? Menjual barang rusak boleh? Boleh. Mau jual barang bekas, barang rusak itu sejatinya boleh. Yang tidak boleh barang bekas dan rusak tapi ditutup-tutupi dengan niat supaya orang yang membeli ini harganya tetap tinggi. Ini namanya penipuan dari segi kualitas. Sengaja menutupi kecacatan barangnya untuk mendapatkan harga yang tinggi. Nah, ini sepertinya masih lazim dalam praktek jual beli. Contoh, kalau ada yang jualan buah yang dibuat tester itu rasanya manis, tapi lek wis diwadahi di kilo sampai rumah dipangan, nah karena pedagangnya sudah tahu kalau untuk tester tak pilih sing apik, engko wayahe di. Nah, ini namanya penipuan secara kualitas barang, tidak boleh, haram. Yang ketiga, penipuan dari segi harga. Kalau dalam takrir tadi harganya memang segitu tapi tidak diinformasikan sehingga orang itu kecewa. Kalau tadlis itu sengaja, karena ketidaktahuan seseorang, sengaja harganya dibuat tinggi. Contoh, karena bukan orang lokal atau bukan masyarakat asli, pendatang, pelancong, akhirnya orang yang jualan itu aji mumpung. Biasanya pecel harganya 10.000, tapi karena tahu, wah ini gak tahu ketok wong ini, terus mandek bawa kendaraan mobil sisan, akhirnya pecelnya jadi 25.000. Ini namanya penipuan dalam harga. Ketidaktahuan seseorang dijadikan kesempatan untuk menaikkan harganya. Tidak boleh, haram. Yang keempat, penipuan dari sisi penyerahan waktunya.
Contohnya gimana? Saya contohkan saja, misalkan yang punya usaha konveksi. Ada orang yang ingin order, pesan, memberikan syarat, tolong saya pesan kaos 1000, karena kemarin waktu pilek dan pilpres mungkin ya. Tapi 7 hari dalam waktu seminggu harus jadi. Nah, yang punya usaha konveksi, dia itu sudah tahu bahwa tidak mungkin 1 minggu itu bisa menyelesaikan, tapi karena kesempatan bilang insya Allah diusahakan. Padahal dia tahu betul bahwa 1 minggu tidak mungkin jadi, karena jumlah karyawan dengan pesanannya sudah tidak seimbang lagi, tidak mungkin ini. Tapi karena tetap kesempatan daripada hilang, akhirnya menjawabnya insya Allah diusahakan. Haram ini sudah, ini penipuan dalam sisi penyerahan waktunya. Berbeda cerita kalau memang ada kejadian di luar prediksi. 1 minggu ini tahu betul mampu diselesaikan, ternyata di tengah jalan karyawannya ada yang sakit. Ini beda cerita. Kalau begitu, ya itu tidak masalah. Yang penting mohon maaf, dikarenakan karyawan saya sakit, saya tidak bisa menyelesaikan dalam waktu 1 minggu. Gitu loh. Tapi kalau sejak awal sudah tahu, tapi menutup-nutupi supaya orderannya tetap masuk, ya sudah. Ini namanya tadlis, penipuan. Bapak Ibu, tadi ya ada maisir, ada taghrir, ada tadlis. Ya, semoga kita mampu menghindarkan dari perilaku dan praktik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ya ada pertanyaan. Sirekap.